Hanya orang yang punya cinta yang bisa memberi cinta. Orang yang baik adalah orang yang sangat mencintai dirinya sendiri sehingga dia penuh cinta. Ketika dia penuh cinta, dia bisa membagi cinta ke banyak orang. Banyak orang yang terjadi di luar sana nih, yang terjadi adalah mereka itu nggak terlalu cinta sama dirinya sendiri. Banyak orang nggak terlalu suka sama dirinya sendiri bahkan. Artinya dia nggak punya banyak cinta. Quote on quote dia nggak punya cinta. Apakah dengan kita memberi cinta kita memberi dan lagi memberi, ya misalnya pasangan kita atau siapa gitu ya, dari Mhm, pasangan teman-teman mungkin ya, yang mhm. apa, bisa jadi nggak ada feedback-nya dari pasangan teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan kayak gitu, apakah kita terus bisa memberi cinta kita kepada dia, sedangkan kita Oke, tahu kita ini cintanya bertepuk sebelah tangan gitu. oke. Oke. Cinta bertepuk sebelah tangan itu karena cintanya belum dewasa. Kita sepakatin dulu. Oke. Ini perhatikan Oke. baik-baik nih. Ada quotes ini. Hanya orang yang punya cinta yang bisa memberi cinta. Oke. Ini kita sepakatin dulu. Jadi kamu nggak akan pernah bisa memberi cinta kalau kamu sebenarnya nggak punya cinta. Dicatat sama teguh. Oke, Oke, Mas, ingat siap. hanya orang yang punya cinta yang bisa memberikan cinta. Nah, banyak orang itu mereka ada 2 kemungkinan. Satu, cintanya belum dewasa. Dua, Mhm. dia sebenarnya nggak punya cinta, dia posesif yang dia salah artikan sebagai cinta. Dia tuh sebenarnya pengen menguasai orang lain, tapi dia pikir itu cinta. Aduh, bahaya juga nih. Betul Iya betul. nggak? Mhm mhm. Karena nah, untuk bisa memberi cinta, kamu harus punya cinta. Kamu perlu punya cinta terhadap dirimu sendiri dulu sebelum kamu cinta terhadap orang lain. Betul. Kamu perlu punya self love dulu. Ketika kamu punya self love, kamu mencintai dirimu sepenuh hati, ketika kamu mencintai dirimu, kamu menerima dirimu apa adanya, kamu mencintai semua tentang dirimu. Nah, kamu Mhm mhm. penuh cinta. Ketika kamu penuh cinta, kamu bisa memberikan cinta. Mhm 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 Dan mhm. ketika kamu memberi cinta, ketika kamu mencintai, kamu nggak bisa disakiti harusnya. Kalau cintanya benar dan kalau benar-benar cinta yang dimaksud ya. Dan ini memang sesuatu yang kita perlu belajar. Dulu istriku pernah nasehatin orang, Mhm. dan dia dulu berperan begitu dan sama kita kan juga berevolve ya, aku dulu juga begitu. Eee, kita bahas istri tadi karena udah dibahas ya. Nanti aku bahas aku ya Iya. habis ini. Oke Nah, oke. istriku pernah nasihati orang, "Jangan terlalu mencintai orang lain, nanti kamu sakit hati. Kalau kamu terlalu mencintai orang lain, kamu sakit hati." Nah, itu artinya 2 kemungkinan, either cintanya belum dewasa atau sebenarnya itu bukan cinta. Dia cuman pengen menguasai orang itu aja, dia pikir cinta kan gitu. Mhm mhm mhm. Karena kalau cintanya sudah dewasa dan kalau kamu penuh cinta, ketika kamu mencintai seseorang tuh kamu tidak akan tersakiti. Nah, balik ke aku sekarang. Aku dulu punya Mhm. keyakinan bahwasanya aku tuh lebih baik dicintai daripada mencintai. Menurut aku lebih baik Mmm. mana? Lebih baik dicintai apa mencintai? Istri saya sempet ngomong kayak gitu kan, "Kamu pilih mana? Mencintai apa dicintai?" Aduh, perasaan apa ya? Aku lebih baik dicintai, tak bilangin gitu kan, Aku dulu daripada juga sama. mencintai. Oh gitu? Aku dulu lebih memilih dicintai. Karena kalau Oke. dicintai orang effort ke aku sehingga akunya nggak gampang sakit hati. Yes. Dulu dulu. Dulu aku Heeh. berpikir begitu. Dan sekarang setelah aku lebih mengerti, memahami apa itu cinta, wes aku jadi puitis kan. Aku tidak consider mengerti cinta, tapi at least dengan pemahamanku hari ini tentang cinta, mungkin itu lebih tepat Iya kalimatnya, iya. aku merasa lebih baik mencintai. Dulu aku menganggap mencintai itu kelemahanku, bahkan. Mmm. Kalau kamu mencintai, kamu terlalu mencintai, kamu gampang dikuasai, kamu dimanfaatkan gitu nggak, yang kita Mhm sering dengar. Kamu akan mhm mhm. disakiti gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ketika aku mencintai itu aku punya kekuatan yang nggak punya ketika aku dicintai. Ketika aku Ah, mencintai itu aku I punya see. kekuatan loh. Mencintai itu menguatkan. Kalau cintanya bener ya. Yes yes yes. Ketika aku mencintai aku jadi kuat, ketika aku mencintai aku jadi tangguh, ketika aku mencintai aku jadi bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, dan seterusnya. Dalam banyak kasus aku sekarang lebih memilih mencintai daripada dicintai. Nah, berarti kan definisi cintanya yang perlu kita tahu kan gitu. Mhm mhm mhm. Nah, makanya
Orang yang, apa ya, Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. orang yang sampai di titik-titik yang baik dalam hidupnya dia, orang yang jadi orang tua yang baik, orang jadi pasangan yang baik, itu adalah orang yang sangat egois. Wah, mampus nggak? Bingung kan? Wah. Aduh. Iki sampean guyu-guyu iki tenanan apa ora iki? Serius. Ini beneran ini? Orang yang pasangan yang terbaik adalah pasangan yang egois. Egois yang benar tapi. Balik lagi kita ngomongin cinta yang benar dan egois yang benar. Pasangan yang baik adalah pasangan yang put yourself first sebelum other people. Nah, egois dalam arti cinta. Makanya orang yang baik adalah orang yang sangat mencintai dirinya sendiri sehingga dia penuh cinta. Ketika dia penuh cinta, dia bisa membagi cinta ke banyak orang. Banyak orang yang terjadi di luar sana nih, yang terjadi adalah mereka itu nggak terlalu cinta sama dirinya sendiri. Banyak orang nggak terlalu suka sama dirinya sendiri bahkan. Artinya dia nggak punya banyak cinta. Quote on quote dia nggak punya cinta. Ketika dia belum punya cinta, dia menikah sama orang lain, dia berharap pasangannya membahagiakan dia. Mana bisa? Dia pengen dicintai kan, karena dia nggak punya cinta. Sehingga apa yang terjadi? 2 orang pengemis cinta menikah, Gus. Ketika 2 orang pengemis cinta menikah, mereka berusaha minta dibahagiakan satu sama lain. Dan itulah yang terjadi, dia cintanya bertepuk sebelah tangan lah, dia merasa, kok aku ngasih terus nggak pernah terima, ya karena dia memang belum punya cinta sebenarnya. Nah, kita kasih contoh mungkin yang Teguh lebih masuk ya. Oke. Enggak, aku mikirnya kayak gini, Mas. Teguh cinta sama Sajidah misalnya. Oke. Apa yang Sajidah perbuat yang bisa bikin kamu sakit hati? Yang bisa bikin kamu benci sama dia? Aku pernah bilang sama dia, "Nak, apapun yang terjadi sama kamu, ayah akan selalu sayang sama kamu, ayah akan selalu jagain dia." Nggak ada yang dia perbuat yang bikin kamu benci dia kan? Betul. Itu cinta yang sebenarnya aku. Kamu pernah nggak memberi cinta ke Sajidah berharap suatu saat dia membalas cintanya? Atau apa gitu? Enggak sih. Dia nggak balas pun nggak apa-apa kan? Yes. Nah itu cinta. Ketika kamu mencintai, kamu kuat. Ketika kamu mencintai, kamu tangguh. Ketika kamu mencintai, kamu bahagia. Kamu jadi petarung. Iya kan? Yes, betul. Cinta kamu ada wujud yang dikorbankan, pengorbanan kita gitu ya. Iya, dan kamu nggak apa-apa, nggak merasa berkorban juga. Ketika misalnya anakmu sakit, kamu nggak tidur malam itu, kamu merasa nggak, aduh aku harus berkorban? Enggak kan, kamu lakukannya dengan senang hati. Dan kamu nggak berharap apapun. Betul. Nah itu cinta yang benar. Oke. Nah itu kan sama anak ya, Iya. Ini gimana nih kalau misalnya sama pasangan nih, Mas? Sama aja ya ternyata ya. Sama Tuhan. Jadi kalau misalnya si pasangan tersebut tidak berbalik atau tidak ada feedback-nya sama seseorang itu, sama orang yang memberikan cinta terus, itu berarti ya sudah, berarti memang bertepuk sebelah tangan ya gitu ya, Mas ya? Nah, agak tricky nih. Memang nggak ada ini. Ini pembahasan agak tricky nih. Ini harus hati-hati nih membahasnya nih. Jadi balik lagi ke tempat dulu. Nah, sebagai pasangan, kamu harus penuh cinta. Jadi kamu tuh perlu bisa bahagia hanya dengan kamu dulu. Kamu perlu punya unconditional happiness and unconditional love. Ketika kamu bisa happy tanpa syarat, kamu bahagia tanpa syarat, kamu bahagia hanya dengan kamu, gitu ya.
Mhm. dan kamu mencintai diri kamu sepenuhnya, makanya tap into your peace itu gimana Betul. setup-nya? Meskipun saya Heeh. tapi saya tetap Mmm, mencintai diri saya seutuhnya kan gitu. betul. Karena ketika kamu mencintai dirimu seutuhnya dan sepenuhnya, ya kamu happy dengan atau tanpa dia kan. Yes. Ya udah ketika kamu happy dengan atau tanpa dia, ya kamu happy. Nah ketika Tidak kamu menggantungkan happy ya kebahagiaan sama orang lain, betul, gitu. banyak orang kan tantangannya kan gitu, mereka pengen pasangannya membahagiakan dia, nggak Mhm. bisa. Balik lagi, menikah itu berbagi kebahagiaan selain berbagi cinta. Namanya berbagi kebahagiaan, ya perlu penuh dulu piringnya baru bisa dibagi. Apa yang mau dibagi kalau kamu nggak bahagia? Iya 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 iya. Aku dulu sama Mbak Lisna sering gitu, "Loh aku tuh nggak bisa bahagiain kamu kalau kamu nggak bahagia sama dirimu sendiri." Mbak Lisna dulu sering komplain nanya, "Kamu bahagia nggak?" "Kalau nggak aku bahagia," aku bilang. "Lah terus aku buat apa?" Gitu. "Loh kalau ada kamu aku lebih bahagia," gitu. "Tapi kalau nggak ada kamu aku tetap bahagia." Jadi Iya iya iya. aku Hati-hati ya dengan teman-teman ya. iya, aku happy gitu. Aku pernah bilang, "If you take everything from me, I still got me," gitu. Kalau kalau lu ambil semuanya dari gua masih punya gua, santai aja gitu. Iya 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 Tapi itu iya. kan sangat arogan ya, sangat arogan. Tapi ya karena itu self love, sangat full of diri sendiri, sangat egois ya dan memang Mhm gitu tadi aku mhm. bilang, orang yang sangat egois itu akan jadi pasangan yang sangat baik, akan jadi ayah yang baik, akan jadi partner bisnis yang baik, Mhm karena mhm. dia sayang sama dirinya dan dia percaya sama dirinya sendiri. Dan itu juga abundance kan, abundance itu dalam artian Iya. semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diriku. Ketika kamu meyakini semua yang kamu butuhkan sudah ada dalam dirimu kan kamu nggak bergantung sama orang lain. Nah ketika kita nggak bergantung sama orang lain tadi ya kita bisa bahagia dengan atau tanpa pasangan. Ketika kamu bahagia, kamu menikah ya kamu menjadi pasangan yang bahagia. Betul betul Nah betul. masalahnya kan ini nggak bahagia. Dia pikir kalau dia menikah jadi bahagia, ya Jadi susah. bullshit maksudnya. Dia Jadi pikir min kali bullshit. min plus kan. Iya iya iya. Atau mungkin Iya ya jadi contoh contoh kasus mungkin buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman masih punya quotes, "Aku tidak bisa bahagia hidup tanpamu." Ah, itu mungkin perlu dipertanyakan cintanya. iya, itu kan sebenarnya dia pengen menguasai orang lain, dia pikir namanya Iya. cinta kan gitu, enggak lah. Iya iya Kalau iya. kamu memang gini, kalau teguh cinta sama ini, jadi puitis ya. Kalau kamu ketemu bunga di jalan Mhm. dan bunganya sangat indah dan kamu mencintai bunga itu, cara mencintainya dengan apa? Dengan Bisa jadi melihatnya, membiarkan dia menghirupnya, iya, tapi betul. dengan membiarkan dia tetap Tidak di situ memetik, dan tetap indah, betul iya. betul, tidak memetik. Orang pikir kan gitu, ketika dia melihat sebuah bunga yang indah dan dia menyukai, dia cinta sama bunga itu, dia pikir cara mencintainya adalah dengan dipetik dan dibawa Petik, pulang. Bos dalam. mati, kering. Jadi pujangga aku habis ini. Aduh, jadi namanya Tapi itu, Duyan Pujangga nih. ada kata angga di dalam pujangga itu. Hati-hati. Atau Ada kata jangan-jangan angga iya di nih. iya, artinya Yes. memang ya mencintai aku dulu itu butuh waktu sangat lama untuk aku sampai ke realization itu. Jadi ya ini wajar Mhm wajar. Aku dulu pun begitu, aku dulu menganggap ya harusnya dicintai bukan mencintai. Tapi kalau kamu mhm, mencintai itu kamu punya fighting spirit loh. Aku tuh, apa ya, betul. ketika dulu ada pandemi gitu, wah orang sakit meninggal, aku tuh tahu aku kalau sakit Mhm nggak bakal meninggal. Aku bahkan sampai tahu begitu. Karena aku tahu mhm Dylan butuh aku gitu, ngerti nggak? Aku mhm nggak akan mhm mhm. gampang mati karena aku tahu Dylan tuh butuh aku ya. Aku nggak akan segampang itu mati gitu. Aku nggak akan kena virus terus mati itu kayaknya enggak deh gitu. Bukan aku deh, Iya. karena aku punya gitu. Aku tuh sakit dipeluk sama Dylan sembuh. Karena aku ya tadi, cinta yang benar itu menguatkan Go. Kalau cintamu Iya. melemahkan, jangan-jangan bukan cinta. Dicek aja. Wow. Kalau cintamu terhadap sesuatu itu bikin kamu jadi lemah, ya jangan-jangan bukan cinta. Makanya kalau orang cinta harusnya nggak menderita. Mhm mhm mhm. Kalau mencintai itu tidak menderita apapun. Makanya salah satu riwayat yang paling
bagus itu adalah Nabi Ayub, cerita Nabi Ayub. Tahu ceritanya Nabi Ayub? Mhm. Nabi Ayub tuh sangat mencintai Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan kasih dia ya seneng aja. Legowo, terima Selama aja. selama bukan kamu yang meninggalkan aku, semuanya oke, kata dia. Dikasih penyakit, hartanya hilang, anaknya meninggal gitu, dia santai aja. Mhm mhm. Jadi, ya karena itu cinta yang sebenarnya. Yes, Kamu nggak yes. terluka ketika kamu cinta. Ketika kamu mencintai, kamu nggak gampang terluka. Kamu Sajidah datang tiba-tiba ngaplok plak gitu kan, kamu nggak jadi benci Sajidah. Iya, iya, Iya kan? iya. Atau kecil lah waktu masih bayi itu, kamu gendong terus dia ngompolin kamu emang tersinggung kan enggak? Iya, betul betul. Iya kan? Atau dia Oke. masih kecil umur 2 tahun datang ludahin kamu, cuih gitu, kamu terus jadi nggak cinta enggak? Kan enggak. Kalau Perlu cintanya benar dipertanyakan. harusnya nggak gampang terluka, harusnya. Tapi kan nggak gampang ya Mas, ya itu memang perlu belajar menuju ke sana. Dan Iya iya, betul. caranya adalah dengan untuk menumbuhkan cinta yang sebenarnya dimulai dengan mencintai diri sendiri kok. Nah kan sekarang kita Setuju, tadi bahas betul bahas teorinya, terus gimana cara menuju betul ke sana Mas, kan itu pertanyaan berikutnya. betul betul. Nah dengan mencintai diri sendiri dan itu perjalanan gitu, kayak kayak aku sama Mbak Lisna itu kita berdua sama-sama bertumbuh. Ada banyak hal yang Mhm dulu kita nggak sepakat, sekarang kita sepakat. Ada yang turns out aku yang salah, ada yang ternyata dia yang mhm benar kan gitu. mhm mhm. Sama tuh berarti kan. Ataupun sebaliknya kan gitu. Jadi, ya itu bertumbuh. Jadi gimana cara menumbuhkan cinta yang benar ya? Satu, cintai diri sendiri. Nah, gimana cara mencintai diri sendiri? Dimulai dengan melepaskan emosi negatif dan trauma di masa lalu. Yes. Banyak orang nggak bisa menerima diri sendiri karena dia punya kasus-kasus trauma-trauma yang membuat dia tidak mencintai dirinya sepenuhnya. Dalam kasusnya Mbak Lisna dulu, salah satu yang dia rasakan itu dia merasa tidak layak dulu. Mmm. Tidak layak itu ya bisa jadi tidak layak dicintai, tidak layak menerima apa yang dia terima hari ini. Sehingga dia karena perasaan tidak layak itu dia jadi ketika jadi pasangan pun dia karena merasa nggak layak jadi dia cenderung posesif gitu. Nah, itu dia posesif ya. Berarti kalau misalnya Kenapa dengan posesif? Karena kamu merasa pasanganmu terlalu baik buat kamu, makanya posesif kamu. Kamu nggak layak bersanding sama dia. Ngerti nggak? Ada cewek nih, pacarnya mhm. kok ganteng, duitnya banyak, wah, badannya bagus. Kok dia mau sama aku ya? Itu jadi posesif tuh, apa-apa curigaan gitu. Karena dia merasa nggak layak bersanding sama dia. Oke, Nah, yes yes perasaan yes. tidak layak itu pasti ada landasan emosinya. Bukan sama aku, tapi dalam kasus Mbak Lisna tadi, ternyata waktu dia tapping ya, dia mulai tapping, makanya penting banget ikut Mhm Tap Into Your Peace ini ya, teman-teman ikut workshop-nya. Menurutku sih worth it banget sih. mhm Karena aku ketemu banyak kasus. Nah, ketika dia tapping dirinya sendiri, dia tapping-nya kasus lain kok. mhm Ketika kasus lain di-tapping, tiba-tiba ada satu bayangan muncul di kepala dia. Flashback ke sebuah cerita yang dulu bahkan dia udah nggak ingat. Itu mhm muncul lagi ketika tapping, cerita itu muncul lagi ketika tapping. Nah, ketika itu waktu SD gitu ya, dia menang lomba dokter-dokter kecil gitu, akhirnya ikut mhm karnaval di SMP, beda sekolah. mhm Nah, di mhm. SMP itu karnaval dokter kecil, jadi dia perlu datang pakai baju dokter. Nah, karena dulu orang tua, mama itu nggak punya banyak uang, akhirnya dia nggak punya baju dokter yang proper gitu loh. Ada orang Mmm. kan pakai stetoskop, pakai jas gitu loh, Yes. maksudnya dibikinin Mhm baju yang bagus sama orang tuanya, tapi karena nggak punya waktu itu cuman pakai rok putih itu pun minjem dari orang. Nah, ketika dia jadi dokter kecil cosplay, dokter kecil karnaval itu, nah tiba-tiba ada orang yang ngatur barisan, orangnya nanya, Dek, kamu ikut barisan mana?" Gitu. Tidak dalam Oke. rangka menghina, dia cuma dalam rangka nanya, "Kok kamu bajunya tuh ikut mana?" Kan oh ini polisi Iya, kan ketahuan, betul. oh ini Heeh pemadam heeh. kebakaran misalnya, oh ini dokter. Kok dia bajunya kayak kok ikut baju yang mana? Nah, ketika pertanyaan itu muncul, tiba-tiba dia merasa, "Aku ini tidak layak berada di sini." Mas itu aja nggak tahu kalau aku ini dokter, berarti kan bajuku Ada yang segitu salah, nggak heeh. layaknya sampai dia nggak tahu kalau aku ini dokter, harusnya aku ini dokter kecil, kok dia sampai nggak tahu barisanku. Nah, rasa tidak layak itu ke bawah sampai gede. Ketika dia ikut lomba, ketika dia menang, dia merasa nggak layak menang. Mmm. Ketika dia akhirnya menikah sama aku, dia merasa aku nggak layak jadi suaminya dia. Nah, ketika itu terjadi ya dia kan kekurangan cinta. Nah, ketika Mmm. kekurangan cinta dia berharap cintanya diisi sama orang lain kan. Ih, Dia betul. berharap orang lain membahagiakan dia, which is susah kan, which is nggak bisa. Habis itu yang merasa tadi, "Kok aku terus yang ngasih kok kamu nggak pernah balik?" Kan gitu. Yes, betul. Mhm.
Ya karena walaupun aku ngasih balik pun dia nggak merasa aku ngasih balik, kebayang nggak? Karena ada rasa kekurangan yang tadi. Nah, rasa kekurangan, rasa nggak ketika di-tapping, akhirnya berubah. Ketika di-tapping, dilepaskan tadi rasa tidak layaknya, dia mulai mencintai dirinya, dia mulai senang sama dirinya sendiri, dan dia bilang, "Kamu sekarang sayang banget sama aku." Padahal sama persis. Maksudnya ngerti nggak ya? Tidak ada Walaupun ya berubah ya? Betul. dalam banyak kasus aku berubah, tapi dalam perlakuan misalnya, tindakannya sama itu Heeh. maknanya bisa bumi dan langit. Mhm Ketika mhm. misalnya dia ngelakuin kerjaan A gitu, menurutku dia nggak layak ngerjain A. Contoh gini, supaya perumpamaan, dia nih menurutku elang, Yes. kamu tuh main di level ayam gitu, bukan levelmu. Ketika dia main di level ayam kan tak omelin. Dulu ketika aku ngomelin karena dia main di level ayam, dia menganggap, "Kamu tuh nggak percaya sama aku, kamu tuh menganggap aku bodoh," segala macam. Tapi ketika dia sudah mulai bertumbuh dengan rasa cinta terhadap dirinya sendiri, kata-katanya sama, "Kamu tuh elang, kamu nggak berani." Oh, berarti dulu tuh kamu tuh sangat percaya sama aku ya? Kamu bahkan percaya aku nih elang, tidak seharusnya ayam. Ngerti nggak? Kejadiannya sama, Yes tapi yes yes maknanya yes beda yes banget. yes 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 yes. Nah, kenapa? Karena, dia confidence-nya naik, ketika dia mulai percaya diri, dia jadi ibu yang lebih baik buat anak-anak, dia jadi Mhm. pasangan yang lebih baik buat pasangannya, gitu. Dan itu progres. Dan kita progres seperti aku bilang tadi, aku pun progres, aku Mhm. datang dari menganggap mencinta itu kelemahan bahkan dulu, menurutku loh. Kacau banget kan, lebih kacau lagi kan. Iya iya. Nah, kalau Mbak Lisna Oke. dari dulu punya keyakinan mencintai itu, compassion itu kekuatan. Jadi aku beda pandangan di situ. Nah, aku juga bertumbuh tuh dari menganggap mencintai adalah kelemahan sampai sampai jadi hari ini. Nah, terapinya gimana? Caranya gimana untuk menuju ke sana? Ya caranya dengan kita mulai melepaskan trauma-trauma masa lalu, Mhm kejadian-kejadian buruk mhm. di masa lalu, termasuk juga identitas-identitas yang melemahkan kita, itu juga perlu dirilis. Nah, ngerilisnya dengan tap into your peace, gitu. Nah, dengan Oke kamu oke mulai oke. merilis identitas-identitas tadi, habis itu kamu perlu latihan tadi tuh, latihan namanya aku dulu yang salah satu ngefek adalah meditasi yang diajarin Mas Fadli kan. Yes yes. Fase satu adalah compassion, menumbuhkan compassion, dan cinta dan kasih sayang, compassion itu trainable skill. Nah, ini kata kuncinya, trainable skill. Skill yang bisa dilatih. Sama kayak Mhm. syukur itu juga trainable skill tuh. Betul. Banyak orang kan susah bersyukur ya karena dia nggak pernah latihan. Yes. Ketika dia latihan, terus lama-lama dia jago bersyukur. Kondisi apapun dia bersyukur. Kok orang nih, kok masa nggak bisa kondisi apapun bersyukur? Sedangkan ya karena latihan aja. Mhm Ada orang mhm. yang kondisinya enak nggak gampang bersyukur karena nggak terlatih. Jadi syukur, cinta itu adalah otot yang perlu dilatih. Termasuk memaafkan itu juga latihan loh. Memaafkan itu juga skill yang perlu Yes. dilatih. Ada orang yang gampang memaafkan, ada orang yang dikit-dikit nggak bisa, yang sumbunya pendek gitu ya. Pentol korek, Mas. Pentol korek. Ya Iya karena iya iya. itu juga trainable skill, itu semuanya skill. Nah, aku tuh bertemu banyak. Aku tuh dari orang yang tadi ya, dari orang yang aku pernah cerita, aku tuh kecil tuh bahkan berbakat psikopat sampai jadi hari ini, itu panjang prosesnya. Termasuk juga Mbak Lisna tadi, dari dia begitu sampai di hari ini. Artinya apa? Mhm. Artinya kita semua bisa bertumbuh ke sana. Dan Mhm dan mhm mhm. ya step pertama yaitu mulai, apa kejadian-kejadian yang bikin kamu merasa nggak dicintai, nggak layak dicintai. Karena ketika kamu merasa nggak layak dicintai kan kamu nggak mencintai dirimu sendiri. Ketika kamu nggak mencintai dirimu Mhm sendiri, mhm. kamu sebenarnya kekurangan cinta. Kamu sebenarnya dalam tanda kutip nggak punya cinta. Ketika kamu kekurangan cinta, kamu nggak punya cinta, kamu berharap cinta kamu diisi sama orang lain. Tangki cinta kamu berharap diisi sama Yes. orang lain. Makanya kamu berusaha ngasih dia terus supaya orang itu ngisi tangki cinta kamu. Nah, habis itu dia merasa kok dia nggak balas. Sebenarnya Iya. bisa jadi dia balas, Mmm. bisa jadi memang enggak. Tapi dalam banyak kasus dia sebenarnya balas cuman karena dia punya aturan yang sangat ribet tentang cinta sehingga kok belum balas, ngerti nggak sih? Iya 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 iya. Misalnya nih contoh, aku merasa dicintai ketika ditelepon misalnya. Misal nih contoh, terus Heeh aku heeh. nelpon nih misalnya. Aku udah nelpon kok 2 kali hari ini. Tapi kan cuma 15 menit, yang dimaksud nelpon itu 2 jam misalnya, itu kan aturan main di dalam hatinya aja, ngerti nggak? Iya. Ini Billy ketawa nih. Apakah itu? Ngerti Apakah nggak? dia merasa betul, Mas, Artinya betul. kan sebenarnya pasangannya sebenarnya nelpon loh. Misalnya kan Mhm. gitu. Tapi karena dia merasa aku baru dicintai kalau ditelepon 2 jam, ya kalau nggak 2 jam nggak dianggap membalas cintanya, kebayang nggak? Kadang-kadang sering kali karena aturan mainnya. Jadi ketika kamu merasa kamu ngasih cinta kok dia nggak balas-balas, bisa jadi kamu sebenarnya belum penuh cintanya, bisa jadi dia balas dan kamu nggak tahu dia balas karena kamu memang berharap balasan yang Mhm. berbeda. Mhm Kenapa kamu mhm berharap mhm. balasan yang berbeda? Karena tadi tingkat tangki cintanya kosong, sehingga dia pengen orang lain ngisi tangki cintanya dia. Nah, makanya diawali dengan quote, "Hanya Oke. orang yang punya cinta yang bisa memberi cinta."